Teriakan para fans sangat heboh. Piala OPL kompetisi final pun diperlihatkan. Di sini terlihat tim ZGDX bersiap untuk melakukan pertandingan. Seperti biasa, mereka suka saling mengejek satu sama lain. Orang tua Tongyao juga sangat excited menantikan pertandingan final putri kesayangan mereka ini. Tim CK juga menonton pertandingan final ZGDX versus YQCB. Di sini, mereka berbicara mengenai skill Tongyao yang luar biasa saat menggunakan Tamamo no Mae. Jianyang juga salah satu cowok yang bangga akan kehebatan Tongyao. Seperti biasa, mereka mulai memilih hero. Di sini Tongyao sedikit kesal kenapa hero-hero yang sangat dia kuasai harus selalu direbut dan di-ban. Tongyao pun menyalahkan Sicheng. Dia bertanya apakah Sicheng membocorkan kepada Paus. Sicheng merasa justru dia dihindari Paus. Paus melihatnya seperti melihat virus. Dia sedih kenapa sebaik dirinya dihindari seperti pencuri. Dengan nada dan muka yang sangat jahil, Dewa Ming menghampiri mereka berdua yang sedang banyak omong. Dewa Ming berkata, ini pertandingan final. Bisakah kalian berdua fokus? Mereka berdua pun auto terdiam. Dewa Ming mengarahkan mereka untuk segera memilih hero. Setelah semua pemain selesai memilih hero, mereka pun akhirnya mulai untuk bertanding. Seperti biasa, tim ZGDX selalu banyak bercanda. Saat permainan diisi dengan bercandaan mereka. Mereka juga saling menyinggung satu sama lain, sudah menjadi ciri khas permainan anak ZGDX. Permainan semakin seru. Kedua tim saling serang dan mengeluarkan keahlian-keahlian yang mereka miliki. Mereka pun saling mendorong satu sama lain untuk memenangkan pertandingan. Semua fans bersorak akan kerjasama Tongyao dan Lauke yang berhasil mengkill salah satu pemain YQCB. Namun balasan datang dari YQCB, di mana Tongyao berhasil dibunuh oleh Paus. Jin yang bingung, harus mendukung siapa? Tongyao merasa terkepung oleh mid laner dan jungler lawan. YQCB terus menyerang ZGDX. Kedua tim saling bertemu dan menyerang satu sama lain. Namun ZGDX dirugikan dan hanya Lao Mao yang selamat saja. Tongyao merasa kecewa karena dia mengambil langkah yang salah. Namun Sicheng berusaha menenangkannya. Saat lawan bersiap menyerang Orochi, Lauke pun tidak mau kalah dan menyerang juga. Akhirnya, Orochi berhasil direbut oleh Lauke. Para pemain YQCB merasa frustasi, akhirnya semua anggota ZGDX telah hidup kembali. Mereka pun kembali menyerang markas YQCB. Mereka menyerang tanpa ampun dan berhasil membunuh satu persatu anggota YQCB. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menghancurkan tower lawan. Babak pertama pun dimenangkan oleh tim ZGDX. Sebelum pergi ke ruangan istirahat, Sicheng menggenggam tangan Tongyao dan bertanya masih gugup. Tongyao pun menggeleng dan tersenyum. Babak kedua pun segera dimulai, di mana para penonton bingung dengan pemilihan hero Tongyao. Sebelum pertandingan, Tongyao berbicara kecil. Lao Mao merasa risih dan bertanya, apa aku mendengarkan halusinasi? Lauke bertanya, kamu sedang membaca mantra. Chopeng juga aneh dengan apa yang diomongin oleh Tongyao. Mereka di sini masih sempat mengejek Tongyao. Permainan awal babak kedua, Paus berhasil dibunuh oleh kerjasama Lauke dan Sicheng. Keduanya pun saling pandang. Namun Chopeng aneh, kenapa trik semudah itu Paus bisa tertipu. Ketua YQCB juga sedikit menyinggung kebodohan Paus. Dia berkata, apa kau merasakan bunyi di tamparan mukamu? Paus hanya bisa diam mendengar omelan ketua YQCB. Namun di sini Dewa Ming dan yang lainnya bingung dengan perubahan strategi dadakan yang dilakukan ZGDX.
Tiba-tiba Si Cheng diserang dan berhasil dibunuh oleh kerjasama anggota YQCB. Tim ZGDX sedikit terpojokkan. Para pendukung ZGDX mulai khawatir. Tongyao merasa bersalah. Dia berkata akan memenggal kepalanya jika kalah. Si Cheng berkata jangan sembarangan berbicara. Jin Yang menonton pertandingan sangat gemes dengan pertandingan ini. Namun dia sangat mendukung Tongyao. Di sisi lain, Si Cheng dan Lauke berusaha menyerang Orochi. Namun tim YQCB juga datang menyerang, dan akhirnya Lauke dan Si Cheng malah terbunuh. Jian Yang melihat pertandingan itu, akhirnya bangkit berdiri dan tidak mau menonton lagi. Dia berkata pertandingan sudah berakhir. Dia sepertinya tahu siapa yang akan menang di babak kedua, dan akhirnya, karena pertandingan yang bagus dari Paus dan beberapa anggota YQCB, permainan babak kedua pun berhasil dimenangkan oleh tim YQCB. Beberapa pendukung ZGDX langsung lesu, apalagi ibu Tongyao benar-benar terlihat kesal. Dia semakin kesal melihat ayah Tongyao yang masih punya mood untuk makan buah. Si Cheng melihat Tongyao yang terlihat murung. Dia pun berusaha menenangkan Tongyao dan meminta Tongyao untuk mengingat kata-katanya. Tongyao bingung yang mana karena banyak sekali kata-kata yang pernah dilontarkan Si Cheng. Si Cheng berkata e-sport kurang mahir adalah dosa utama. Si Cheng yakin ZGDX harus menang di ronde berikutnya. Mereka pun kembali untuk istirahat. Di sini, Si Cheng dan Paus bertemu saat di depan mesin minuman. Keduanya pun berkata bersemangat untuk babak berikutnya. Mereka berdua pun sempat mengejek satu sama lain. Tiba-tiba, Paus berkata semangat Si Cheng, semangat cahaya. Selanjutnya, mereka memasuki babak ketiga. Komentator pun berkata kini mereka adalah 1-1 dan bersiap untuk memilih hero selanjutnya. Kedua belah pihak pun memilih hero masing-masing. Namun mereka dikejutkan oleh pemilihan hero Tongyao. Komentator berkata, Tongyao memilih hero Onikiri karena pertandingan sebelumnya, Tongyao pernah kalah melawan YQCB menggunakan hero itu. Komentator merasa Tongyao ingin balas dendam akan kekalahan waktu itu. Pertarungan ketiga pun dimulai, diawali antara Tongyao dan Aijia. Karena dikepung, akhirnya Lomo membantu Tongyao. Akhirnya, Tongyao pun melawan dan berhasil membunuh Aijia dan anggota lainnya. ZGDX pun bersiap untuk menyerang Kraken. Tongyao tiba-tiba berkata, jika dia sebagai seorang penonton, mungkin dia sudah ke toilet sebanyak 3 kali. Si Cheng masih sempat bercanda dan berkata ginjalmu lemah. Xiaopeng mengejek keduanya, Si Cheng mengelak disalahkan. Tongyao kesal dan meminta Si Cheng untuk diam. Dia pun meminta staf untuk tidak mempublikasikan omongan mereka ini, karena dia takut dikirimi tikus atau kecoa lagi. Mereka pun sangat menikmati perdebatan pasangan ZGDX ini. YQCB menyerang Orochi, namun anggota ZGDX tidak melakukan apapun. Mereka menunggu di dalam semak-semak dan mereka menunggu arahan dari Si Cheng. Si Cheng berkata maju, semua langsung maju menyerang. Akhirnya, Orochi berhasil dihajar oleh tim ZGDX di detik-detik terakhir dan berhasil direbut oleh Lauke. Di sisi lain, tim Shike asik menonton pertandingan. Namun Jian Yang malah sibuk melakukan siaran langsung. Di sini dia mengklarifikasi hubungannya dan Tongyao. Dia sudah mengikhlaskan Tongyao bersama Si Cheng. Dia berkata, kalau dia sebagai seorang wanita, dia juga akan memilih Si Cheng. Dia memang merasa sedih, namun dia sedih karena muridnya berhasil mengalahkan gurunya. Muridnya sedang bertanding di final, sedangkan dia sebagai guru malah tereliminasi, tapi dia tetap mendukung mereka sepenuhnya. Kembali ke pertandingan lagi, Tongyao tiba-tiba melakukan sesi wawancara kepada Si Cheng dan menanyakan keadaan tangan Si Cheng. Si Cheng berkata tidak terlalu. Jika mereka kalah dalam pertandingan yang sudah berlangsung lama ini, dia akan merasa tidak senang, karena pertandingan kali ini benar-benar berlangsung sangat lama, dan membuat beberapa anggota mengeluh dan merasa ngantuk. Lao Mao yang masih sangat semangat, malah mengajak Xiaopeng untuk menyanyikan sebuah lagu pertarungan. Xiaopeng mulai menyanyikan lagunya, Lao Mao juga bernyanyi.
dan disambut oleh Lauke. Tidak lama, Si Cheng pun ikut-ikutan. Tong Yao merasa sedih, tim kebanggaan dia malah memilih lagu pertempuran yang seperti ini. Mereka pun bersiap untuk menyerang. Mereka pun menyerbu markas YQCB bersamaan. Pertarungan pun semakin sengit di antara dua sisi. Beberapa anggota dari YQCB pun mulai tumbang. Xiao Peng juga terbunuh. Si Cheng sendiri melawan Paus, namun pada akhirnya Paus berhasil dibunuh. Mereka meminta Si Cheng untuk maju, namun Si Cheng berkata darahnya sisa sedikit, dan akhirnya Si Cheng pun berhasil dibunuh oleh Aijia. Jin Yang yang menonton tiba-tiba mengangkat papan nama Aijia. Jin Yang pun dilihat oleh beberapa fans ZGDX. Pertarungan semakin seru, di mana Lao Mao berusaha membersihkan minion, namun mereka kesulitan karena darah mereka yang sudah menipis. Namun di sini Tong Yao juga membutuhkan waktu untuk hidup kembali, dan beberapa anggota sudah menunjukkan ekspresi kesal dan sedih yang bercampur aduk. Akhirnya, Tong Yao pun berhasil hidup. Dia pun menyerang Aijia sampai Aijia terbunuh. Dia berhasil membunuh anggota YQCB yang lainnya juga. Pertandingan semakin menegangkan. Di sini semua dibuat heboh karena Tong Yao berhasil mendapatkan triple kill pada saat-saat terakhir. Akhirnya hero Si Cheng pun hidup kembali dan keduanya bersiap untuk menyerang markas YQCB. Namun, mereka harus terhalang sedikit karena Paus akhirnya pun hidup kembali. Si Cheng menyusun rencana, dia akan menyerang Paus, dan dia meminta Tong Yao langsung menyerang markas, dan dia akan berusaha menahan Paus. Pertarungan dimulai, di mana Tong Yao fokus ke arah markas, dan Si Cheng fokus menahan Paus. Namun Paus tidak membiarkan Tong Yao lolos, dia menyerang Tong Yao, tapi hal ini berhasil dihalangi oleh Si Cheng. Si Cheng meminta Tong Yao segera pergi, akhirnya Si Cheng dan Paus pun berduel. Keduanya pun saling menyerang. Si Cheng tidak tanggung-tanggung mengeluarkan beberapa kemampuan. Setelah keduanya bertarung cukup sengit, akhirnya Si Cheng berhasil membunuh hero Paus. Para fans langsung bersorak akan kemenangan Si Cheng. Namun ketegangan belum berakhir, penentuannya tetap di tangan Tong Yao. Semua anggota pun memberikan dukungan kepada Tong Yao. Tong Yao pun terus melaju untuk menghancurkan tower lawan. Ketegangan semakin parah, di mana hero dari tim YQCB sudah mulai hidup. Mereka pun buru-buru ingin menghalangi Tong Yao. Namun Tong Yao mengeluarkan ultinya untuk menyerang markas, dan akhirnya dia berhasil meledakkan tower lawan. Final OPL Liga Nasional ini pun dimenangkan oleh tim ZGDX. Semua anggota berteriak akan kemenangan ini. Si Cheng pun ikut bahagia, dia menghampiri Tong Yao dan langsung mencium Tong Yao. Semua penonton ikut bahagia. Paus juga senang melihat kemenangan ZGDX. Semua tim yang mendukung ZGDX merasa senang melihat kemenangan tim ZGDX. Lu Ye dan yang lainnya berlari keluar menghampiri anggota. Mereka sangat bahagia akan kemenangan ini. Mereka pun berpelukan. Tim ZGDX pun memberi salam. Paus juga mengucapkan selamat secara tulus kepada Si Cheng. Aijia juga sangat mengagumi kehebatan Tong Yao. Di sisi lain, Jin Yang pun mengangkat papan nama Aijia dan meneriaki "Aku mencintaimu". Aijia mendengar hal itu, dia pun berlari ke arah penonton dan mencium Jin Yang. Si Cheng dan Tong Yao merasa bahagia melihat mereka berdua. Akhirnya, piala kemenangan pun diraih oleh tim ZGDX. Mereka pun menggenggam dan mengangkat bersamaan. Si Cheng pun menggendong Tong Yao. Mereka pun melakukan sesi foto bersama atas kemenangan mereka ini. Senyum bahagia terlihat jelas di wajah para anggota ZGDX. Selanjutnya,
diperlihatkan pernikahan midlaner sebelah, yaitu pernikahan Aija dan Jinyang. Para pemain banyak yang menghadiri pernikahan ini. Mereka pun melakukan sesi lempar bunga dan Tong Yao yang mendapatkan bunga itu. Si Cheng muncul dengan pakaian yang rapi. Kemunculan si Cheng membuat para pengunjung membuka jalan dan terkagum dengan kemunculan si Cheng. Si Cheng pun menghampiri Tong Yao dan mereka diberitakan mereka berdua bertunangan. Dan berita tersebut pun menjadi viral dan diposting di sosial media. Dan series Falling Into Your Smile pun selesai. 去关注我的，明年见。